perkenalkan, saya Siti Afifah dengan NIM akhiran 159. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara sebagai bagian tugas akhir mata kuliah berbicara dialektik yang diampu oleh dosen Bapak Wawan dan Ibu Dia. Dan saya dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Kak Ana yang hebat dan tak kalah cantik. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya telah bersama narasumber kita yang membersamai wawancara sampai akhir. Selamat siang Kak Ana. Selamat siang Kak Ovi. Mungkin boleh perkenalkan diri Kak Ana? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Indah Alfiana, bisa dipanggil Ana. Nah, kebetulan kalau anak-anak siswa itu manggilnya dengan sebutan Miss Ana. Ya, kalau boleh tahu, Kak Ana akhir-akhir ini apa ya kesibukannya? Oke, untuk akhir-akhir ini, saya kesibukannya setiap harinya ini hanya mengajar les bimbel gitu Mbak Ovi. Jadi fokusnya setiap hari ya emang kesibukannya kebanyakan mengajar, bertemu siswa, mengajar, seperti itu. Kalau boleh tahu, berapa lama Kak Ana mengajar les gitu bimbel? Oke, jadi saya ini dulu mengajar les sudah sejak saya lulus sekolah, dan terus saya melanjutkan kuliah, bahkan melanjutkan kuliah pun juga di jurusan pendidikan dulunya. Nah, sampai saat ini kurang lebih sekitar sudah hampir 4-5 tahunan Mbak Ovi gitu saya mengajar. Sudah lama sekali ya Kak? Iya, betul. Apa yang membuat Kak Ana tertarik untuk jadi pengajar les atau bimbel? Oke, sebetulnya kalau flashback ke belakang nih ya, sebenarnya tuh dari dulu nggak ada niatan buat jadi seorang guru. Bahkan terbayang pun guru bagaimanapun tidak Mbak Ovi. Tapi ada suatu kondisi yang membuat saya berpikir kayak, oh saya nggak bisa nih kalau misal terus-terusan minta uang jajan dari orang tua gitu. Nah, pada dulunya setelah lulus dan melanjutkan kuliah itu saya berpikir kok kira-kira kerja apa ya bisa menghasilkan uang. Nah, pada saat itu gimana caranya saya mendapatkan uang jajan tambahan, dan saya cari-cari nih kira-kira kerjaan apa yang bisa saya kerjakan. Nah, pada saat itu saya cuma mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dan sering ngobrol sama orang. Nah, kira-kira akhirnya saya menemukan satu lowongan kerja untuk sebagai pengajar les. Pada saat itu saya ikut bimbel, saya mendaftar bimbel, kemudian mengikuti wawancara, tes dan lain-lain. Alhamdulillah saya keterima. Nah, dari situ awal perjalanan saya untuk menjadi seorang guru sampai saat ini, dan bahkan saat ini saya sudah mendirikan bimbel sendiri seperti itu. Kan karakter anak-anak beda-beda ya Kak, ada yang aktif, ada yang juga sulit berkonsentrasi gitu. Nah, biasanya nih Kak Ana bagaimana menghadapi dan menyesuaikan cara mengajar untuk setiap karakter anak tersebut? Betul, seperti yang tadi Kak Ovi bilang ya, bahwa anak itu memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pastinya di awal nih saya selalu mengidentifikasi atau mengamati peserta didik saya dengan cara melakukan pendekatan. Nah, dengan pendekatan itu kita bisa tahu nih kira-kira si A ini sifatnya gimana ya, si B ini gimana. Nah, misal nanti si A ini lebih ke cenderung dia gaya belajarnya tuh yang aktif, atau si B ini cenderung anaknya yang fokusnya terbatas. Nah, kita juga bisa menyesuaikan dari pendekatan itu, kita menyiapkan media ajar yang sekiranya cocok untuk si anak tersebut. Dan tentunya dari media-media ajar atau materi-materi yang saya berikan itu sudah saya persiapkan sebelum-sebelumnya, sebelum saya mengajar di hari H itu, dengan memperhatikan kurikulum yang dipakai si siswa-siswa tersebut. Karena kan saya juga fokusnya itu di bidang kalistung. Kalistung itu membaca, menulis, dan berhitung, di mana itu fokus pada anak-anak usia 3 sampai 10 tahun biasanya. Nah, sangat disayangkan ya, karena memang kan pada tahun ini atau kurikulumnya itu tidak mewajibkan anak itu harus bisa membaca di bangku TK. Padahal di SD itu mereka itu udah harus dipaksa bisa untuk
membaca. Nah, ini sangat membuat tantangan ya buat saya. Jadi bagaimana caranya itu kita melakukan pendekatan dulu kepada anak, menentukan gaya belajar dia sehingga kita bisa memberikan solusi atau materi yang cocok buat anak tersebut gitu. Biasanya Kak Ana tuh seminggu berapa kali dan setiap pertemuan tuh berapa jam gitu Kak? Oke, untuk setiap sesinya biasanya kita nyebutnya per sesi ya. Untuk per sesinya itu biasanya ada yang 60 menit, ada yang 90 menit gitu. Dan untuk satu hari itu saya maksimal bisa ngehandle 5-7 peserta didik gitu. Berarti anaknya tuh yang menghampiri ke anak ke bimbelnya itu bukan ke anak yang menghampiri ke rumahnya gitu. Iya, kebetulan saya sudah terlepas dan tidak ikut ke bimbel tersebut. Nah, tadi kan perjalanan saya sudah cukup lama ya, dari saya awal itu mengikuti bimbel, kemudian saya mendirikan bimbel sendiri gitu. Jadi saya masih menerapkan peraturan yang sama dengan bimbel sebelumnya, yaitu saya yang menghampiri si anak-anak tersebut gitu. Nah, agar metode pembelajaran yang tidak membosankan nih Kak, apa yang Kak Ana lakukan biar anak itu tidak bosan gitu loh Kak? Oke, karena tadi balik lagi saya spesialisnya anak-anak usia dini yang belajar kalistung ya. Jadi saya menerapkan sistem yang fun learning, di mana belajar tapi menyenangkan. Tidak hanya belajar, saya memfokuskan kepada perkembangan motorik halus maupun kasar ya, karena dari perkembangan motorik itu menjadi salah satu fondasi mereka untuk belajar membaca, menulis, ataupun berhitung. Nah, setiap sesinya saya pasti menyediakan minimal 3 media ajar yang berbeda. Berarti pakai media pembelajaran? Iya betul, karena kan fokus anak itu paling enggak itu 10 menit. Nah, habis 10 menit itu udah buyar. Jadi bagaimana pintar-pintarnya si pengajar nih membuat materi yang bervariasi, tapi juga sejalan dengan si materi yang anak butuhin gitu. Nah, apa yang membuat Kak Ana ini tetap semangat menjadi pengajar, dan harapan Kak Ana ini apa sih untuk perkembangan anak tersebut di masa depan? Oke, kalau yang menjadi semangat terus mengajar ya, yang pasti itu karena perkembangan dari anak-anak itu sendiri ya. Yang tadi sebelumnya si anak bahkan tidak tahu dan tidak mengenal apa itu huruf, dia belajar demi tahap, menjalani sesi demi sesi itu ada perubahan. Yang tadinya nggak kenal huruf sekarang kenal huruf, bisa baca, bahkan yang tadi nggak kenal angka sekarang bisa berhitung, melakukan penjumlahan, bahkan ada yang dari TK terus udah masuk ke SD, terus dari anaknya yang tadi nggak bisa fokus belajar nih, sekarang udah ada perubahan buat mau membaca dan belajar. Itu salah satu semangat atau motivasi aku buat terus ngajar sih. Jadi perkembangan anak yang bikin aku terus semangat mengajar gitu. Oh ya, biasanya kayak gitu tuh orang tua selalu komplain nggak sih Kak, kok anak saya pertemuan ini kok nggak kayak gini, nggak berkembang gitu, sering mendapat kendala gitu nggak Kak? Pasti banyak banget kan orang tua tuh pengennya anaknya tuh udah les 1 hari tapi udah langsung bisa lancar baca ya. Maunya orang tua ya Kak? Iya betul banget kayak gitu. Tapi padahal tuh nggak boleh kayak gitu Kak, karena perkembangan anak itu yang paling penting itu adalah proses. Karena kan kita nggak bisa ya kan, kita nggak tahu sifat-sifat anak tuh yang cepet gampang nangkep ataupun enggak. Nah gitu, maka di bimbel aku selalu menerapkan bahwa belajar itu by proses. Jadi jika memang dari awal orang tua itu datang mendaftarkan anaknya hanya sekedar untuk ini saya mau lesin si A misalnya, terus nanti pokoknya buat persiapan ujian biar nilainya 100. Nah itu biasanya langsung saya tolak, karena akan saya memberi penjelasan ke orang tua bahwa Bapak Ibu mohon maaf, di bimbel kami ini berfokusnya kepada tahap perkembangan dan proses. Jadi kami ini tidak memaksakan anak-anak untuk belajar, tapi sebisa mungkin kami memberikan pelajaran yang menyenangkan namun yang efektif gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak langsung instan gitu Kak, step by step gitu. Iya betul, karena kan apalagi anak masih tahap pertumbuhan ya, nggak bisa kalau dipaksa. Kalau udah segede kita ini kan biasanya juga kayak bisa ya kalau dipaksa buat belajar, tapi kalau anak-anak enggak gitu. Terus udah Mbak Ana itu aja. Terima kasih ya Kak Ana, sangat menginspirasi bagi saya. Terima kasih ya Kak Ana.
Dari wawancara yang saya lakukan bersama Kak Ana, saya memperoleh banyak pelajaran berharga tentang profesi guru les anak-anak atau bimbel. Menjadi guru les bukanlah pekerjaan yang mudah, karena setiap anak memiliki karakter, kemampuan, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Kak Ana harus sabar, kreatif, dan penuh perhatian agar proses belajar menjadi menyenangkan bagi anak-anak. Hal yang paling menginspirasi bagi saya adalah kesabaran dalam mendampingi murid-muridnya. Sebagai guru les anak, beliau harus memikirkan bagaimana media dan metode pembelajaran yang menarik agar anak-anak tidak mudah bosan saat belajar. Meskipun membutuhkan usaha dan persiapan yang lebih, beliau tetap bersemangat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid-muridnya. Dari pengalaman yang diceritakan oleh Kak Ana, saya belajar bahwa menjadi seorang pendidik membutuhkan kesabaran, kepedulian, dan rasa tanggung jawab yang besar. Sosok Kak Ana menunjukkan bahwa mendidik anak-anak sejak usia dini merupakan pekerjaan yang mulia karena dapat memberikan pengaruh positif bagi perkembangan di masa depan bagi anak-anaknya. Sekian wawancara yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.